Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa channel aku semua? Sehat semua? Oh, suaranya nggak kedengaran. Sudah jelas? Sudah. Putus. Sinyal mungkin. Ini sebenarnya juga di sekolahan sih. Saya lagi di sekolahan. Sinyalnya mungkin ya. Ini karena pagi, enggak tahu ini. Bagaimana kabar anakku semua sehat? Ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, alhamdulillah ini sudah 20 orang hadir, 21 dengan saya. Kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alamin. Semuanya dalam kondisi sehat dan alhamdulillah 20 orang hadir, 7 orang yang belum hadir semoga bisa menyusul kita, atau seandainya jika memang tidak bisa hadir semoga di lain pertemuan bisa bersama-sama dengan kita dalam pembelajaran daring. Alhamdulillah walaupun kondisi seperti ini kalian masih bersemangat semua dan alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat bisa menikmati fasilitas ini karena tidak semua anak bisa menikmati fasilitas, bisa mengakses internet, kemudian bisa menggunakan gadget atau media untuk memfasilitasi pembelajaran seperti ini ya. Kita semua patut bersyukur masih bisa makan dengan ini. Di luar sana ada yang kondisi sehari saja untuk makan aja susah, apalagi untuk mikirkan paketan data yang bisa aja kalian minta ke bunda, paketanku udah habis bun. Nah, kan mungkin enak ya bilang seperti itu ya, tapi ketika di posisi orang lain yang kondisi sekarang, kondisi yang semua serba memprihatinkan, ada yang kondisinya untuk makan saja, sehari bisa makan aja, alhamdulillah. Nggak mikir, nggak sempat mikirkan paketan data, nggak sempat mikirkan punya HP dan sebagainya. Alhamdulillah kita banyak bersyukur anak-anak. Banyak bersyukur kita juga masih bisa nikmat sehat, masih bisa menikmati bernafas secara langsung tanpa harus menggunakan tabung oksigen. Yang kalian bayangkan dulu tabung oksigen itu sekitar harganya 100-an berapa yang kecil ya, sekarang tuh naik berkali-kali lipat karena banyaknya orang yang terpapar ya. Ya semoga kita semua terlindungi, selalu sehat dan semoga pandemi ini segera berlalu. Ini pada kangen sekolah enggak ini? Kangen. Yang dikangeni apa sih sama sekolahan? Bermain bersama teman, belajar bersama-sama. Apalagi? Oh iya, kangen sama guru-gurunya. Ada yang kangen sama kantin kali ya. Antri kantin itu bener-bener antri di kantin, kangen di Panjang banget koperasi itu. Us. Ya, semoga-moga ini segera berlalu anak ya, karena kondisinya ini sepertinya masih belum bisa dikatakan membaik ya, karena ini saya amati di ini sih beberapa ini sepertinya memang masih
naik ya, tapi semoga kita semua dilindungi sama Allah, keluarga juga dilindungi, ayah bunda yang bekerja, semoga senantiasa sehat ya yang di luar ya, yang di rumah juga anak-anak kita nggak tahu karena virus itu bisa apa namanya menyerang siapa saja, walaupun di rumah sekalipun, yang penting kita ikhtiar jaga imun, minum vitamin, makan makanan bergizi, jangan sering keluar rumah ya, maksudnya pakai masker juga, cuci tangan dan sebagainya. Kenapa saudara kok pagi-pagi sudah mengingatkan seperti ini? Karena kita kondisi seperti ini adalah kondisi yang kita harus banyak bersyukur karena kita tidak semua orang bisa merasakan posisi kita anak-anak, posisi yang bisa duduk belajar di rumah nyaman, nanti samping ada cemilan juga, mungkin ada sarapannya juga. Di luar sana untuk belajar seperti ini susah, bahkan mereka harus datang ke sekolah untuk menemui gurunya, belajarnya seperti apa ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita nanti akan ada materi baru, yaitu tentang dari hidup makhluk hidup. Untuk, bentar, saya tak share apa namanya, pesan ya, sebentar ya, saya buka ini dulu. Silakan kalian isi presensi di kolom chat nanti ya. Boleh sekarang, boleh nanti. Ini ada presensinya. Saya akan share untuk materi hari ini langsung ya. Silakan buka buku paket bentar ya. Suara saya masih terdengar dengan jelas? Halo? Hah? Sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Oh, sudah, ya. Baik, anak-anak silakan dibuka buku paket halaman kemarin berapa ya? Halaman 28. Ini akan saya share materinya yaitu PT. Nah, anak-anak di layar sudah muncul PPT saya. Sudah, Us. Sudah, Us. Baik, anak-anak saya langsung saja. Makhluk hidup. Tidak nih, ini ada di bangku, gak boleh kalau di bangku. Soalnya ada listrik. Hidup makhluk hidup ini dari hidup makhluk hidup itu adalah proses perkembangan makhluk hidup. Nah, di sini kita bahasnya hewan dan tumbuhan anak-anak. Jadi dari proses dia, kalau hewan itu dari telur, kemudian menjadi dewasa, atau kalau tumbuhan dari biji menjadi pohon dewasa. Kita lanjutkan. Nah, daur hidup hewan. Oh, maaf, saya balik. Daur hidup hewan ini ada dua, yaitu hewan bermetamorfosis dan tidak bermetamorfosis. Sedangkan bermetamorfosis sendiri ada dua macam, sempurna dan tidak sempurna. Nah, apa sih sebenarnya metamorfosis itu? Nah, di sini saya langsung bedakan anak-anak hewan bermetamorfosis yang sempurna maupun tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu adalah perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Jadi ada perubahan bentuk anak-anak dari telur menjadi larva, menjadi selanjutnya hingga menjadi dewasa. Itu yang sempurna. Tidak sempurna beda lagi. Kalau tidak sempurna itu perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Jadi dari telur menjadi individu muda ke dewasa itu hampir sama, bedanya itu ada penambahan organ tertentu. Nah, ciri khasnya, yang sempurna anak-anak terdapat tahap pupa atau kepompong pada serangga atau terdapat bentuk berudu pada katak. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu adalah adanya penambahan struktur tubuh di sini dalam hal ini adalah sayap. Jadi pada hewan muda nggak ada sayap, nanti pada dewasa ada sayapnya. Kemudian contohnya kalian sudah tahu ya, kupu-kupu, nyamuk, katak, lalat, dan lebah. Sedangkan tidak sempurna adalah belalang dan kecoa. Langsung saja. Di sini contohnya. Di sini sudah punya gambar kupu-kupu. Masih terlihat ya anak-anak ya?
Halo? Ya, Oh ya. Us. Nah, Ya, Us. kupu-kupu ini awalnya adalah dari telur. Kalian tahu kalau pernah tahu di rumah daun yang di situ pada permukaan daun itu ada apa namanya? Semacam butiran kecil-kecil anak-anak. Nah, itu adalah telurnya dari kupu-kupu yang bakal menjadi ulat. Ada yang tahu ulat? Sudah tahu ulat semua ya? Nah, ulat itu nanti dia itu adalah kegiatannya hanya makan anak-anak. Dia makan sebanyak-banyaknya karena dia akan berpuasa untuk menjadi kepompong. Nah, kepompong ini nanti ada fasenya. Kalau kupu-kupu kurang lebih sekitar 30 hari, sama seperti kita ya puasa ya. Dia puasanya, tapi dia puasanya tidak makan, tidak minum 30 hari. Kalau kita kan masih ada bukanya. Selama 30, kurang lebih 30 hari nanti dia akan setelah fase itu dia akan kepompongnya terbuka, kulitnya menjadi kupu-kupu. Selanjutnya adalah katak. Nah, katak ini kalau telur katak ada yang tahu? Tahu, Us. Kayak apa kalau ada yang pernah tuh bentuknya kayak apa itu? Bulat-bulat kecil, Us. Ada yang pernah makan biji selasih enggak? Pernah, Us. Nah, telur katak tuh kayak gitu anak-anak. Kayak apa namanya? Kayak biji selasih. Jadi telur itu nanti anak-anak netes jadi berudu. Berudu itu kayak ikan tapi kepalanya ada benjolan gitu. Warnanya hitam. Jadi nanti itu dia berenang. Kemudian fase katak itu setelah berudu itu dia punya kaki di belakang 2. Nanti bertumbuh lagi kaki depannya 4. Nah, masih berudu. Berudu tumbuh jadi katak muda yang masih punya ekor. Jadi katak tapi kok masih punya ekor, itu namanya katak muda. Kemudian menjadi katak dewasa. Ini adalah nyamuk. Nah, kalau nyamuk itu dari telur menjadi larva. Ada yang tahu mungkin kalau sebuah wadah yang berisi air yang dibiarkan terbuka, nanti ada kayak hewan kecil-kecil yang bisa bergerak, itu anak-anak. Namanya itu kalau kita menyebutnya jentik. Nah, itu adalah larvanya nyamuk. Iya, betul, jentik-jentik. Itu adalah larvanya nyamuk yang kemudian nanti menjadi pupa atau kepompong. Kemudian dia menjadi nyamuk dewasa. Selanjutnya adalah lalat. Nah, lalat itu dari telur. Telurnya seperti ini anak-anak kurang lebih. Kemudian larva. Pernah tahu belatung? Tahu, Us. Di larva dia menjadi pupa atau kepompong, kemudian menjadi lalat dewasa. Nah, lebah anak-anak, lebah itu telurnya ada di dalam rumahnya lebah, bentuknya seginam ya. Ini lebah betina akan bertelur, kemudian telurnya ditinggalkan di sini, di setiap wadah seperti ini, kemudian tumbuh menjadi larva. Larva berkembang menjadi pupa, kemudian dia membuka bungkusannya menjadi lebah dewasa. Nah, saya masuk ke metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu ciri khasnya adalah penambahan struktur tubuh pada nimfa hewan muda, yaitu nanti munculnya sayap. Nah, di sini sudah punya belalang contohnya. Dari telur anak-anak, telur, kemudian fase nimfa. Jadi telur netes jadi belalang kecil yang belum sempurna karena dia belum ada sayap. Nanti lama-kelamaan tumbuh sayap kecil seperti ini akan jadi sayap. Selanjutnya adalah kecoa. Nah, kecoa itu dari telur. Ini anak-anak mungkin pernah tahu di rumah telur bentuk sebenarnya ada telurnya kecoa. Di rumah pernah tahu saya. Seperti ini bentuknya anak-anak ya telurnya. Telur seperti ini. Kemudian dia menetas menjadi nimfa atau kecoa muda. Kecoa muda seperti ini dia belum punya sayap. Nah, perhatikan perbedaannya pada kecoa dewasa. Kecoa dewasa punya sayap, sedangkan nimfa tumbuh menjadi nimfa dewasa. Itu akhirnya ada perbedaan, yaitu nggak ada sayap sama ada sayap. Hanya hewan yang tidak bermetamorfosis, artinya tidak ada perubahan bentuk dan fungsi dari lahir hingga dewasa. Contohnya ayam. Ayam itu dari telur anak-anak, telur dirami sama induknya menjadi anak ayam. Anak ayam ini sama ayam dewasa itu nggak ada bedanya. Bedanya hanya bentuknya aja sih. Tapi kan loh, ada yang belum punya cengger. Intinya sama anak-anak, sayapnya juga sama, sudah punya sayap, sudah punya kaki, juga punya mata, punya organ tubuh yang lain lengkap. Nah, seperti itu. Kemudian kucing. Kucing itu ketika lahir kecil kan, nah dia menjadi kucing muda dan kucing dewasa tidak banyak perbedaan, hanya bedanya tambah besar ukurannya.
Selanjutnya adalah saya punya penyu di sini. Nah, penyu itu telurnya tuh ada di pasir di tepi laut ya. Nah, itu kemudian dia nanti menetas menjadi penyu kecil-kecil itu anak-anak yang kalau pernah lihat di televisi ya. Jadi penyu itu penyu kecil-kecil itu akan berlarian menuju lautan untuk menuju lautan menjadi dewasa nanti di sana di lautan. Nah, selanjutnya adalah daur hidup tumbuhan. Daur hidup tumbuhan di sini adalah proses pertumbuhan dimulai dari biji, kemudian menjadi tunas, tumbuhan muda hingga menjadi tumbuhan dewasa. Nah, di sini tumbuhnya tunas itu disebut perkecambahan. Saya punya nanti bisa di Google Classroom. Pasti saya share. Nah, di sini tomat, kalau kalian mungkin membantu Bunda masak atau mungkin kan pernah mau memotong sendiri tomat, di dalam tomat itu kan ada seperti posisi seperti ini anak-anak. Nah, ini kecil-kecil ini nanti ini adalah biji. Nah, ini nanti bijinya nanti bisa kita sebar. Jadi kalau saya nanam tomat itu biasanya tomat yang sudah mulai membusuk anak-anak dan kelihatan bijinya kayak muncul akar, itu tinggal saya taruh di tanah. Itu nanti akan lama-kelamaan tumbuh menjadi tumbuhan tomat. Nah, nanti biji nanti tumbuh menjadi tunas tomat, kemudian menjadi tumbuhan muda, tumbuhan dewasa ya. Kemudian di sini nanti akan muncul bunga. Bunganya seperti ini anak-anak. Nanti bunga ini nanti akan membentuk buah tomat. Terus mangga. Mangga di sini dari bijinya. Biji nanti kita tanam ya, akan muncul akar dan muncul batang dan daun ya, bakal batang dan bakal daun. Jadi tumbuhan muda kita tanam anak-anak, lama kelamaan dewasa. Nah, pada tumbuhan mangga itu ada bunganya. Nah, itu nantinya akan tumbuh menjadi buah mangga. Selanjutnya lemon. Nah, di sini kurang lebih sama anak semua. Ini saya ambilnya contohnya adalah apa ya? Lemon itu dari biji anak-anak. Biji itu kita beri air ya, kita beri kelembaban, nanti akan tumbuh. Kita buat perkecambahan. Jadi nanti kita tumbuh tunas akar dan tunasnya, kemudian kita tanam anak-anak. Lama kelamaan dia menjadi tumbuhan dewasa dan berbunga. Nah, bunganya ini akan muncul buah lemon. Nah, saya langsung masuk ke upaya pelestarian makhluk hidup. Di sini ada upaya pelestarian makhluk hidup karena hewan dan tumbuhan itu adalah penting untuk kita juga anak-anak ya. Nah, di sini ada penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan, kemudian penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka, serta perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Nah, di sini penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan itu dalam hal ini adalah peraturan dibuat bertujuan agar orang jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan atau tumbuhan. Jadi kita lihat sekarang ini ya, sudah lama sebenarnya anak-anak di hutan itu beberapa orang yang orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu biasanya memanfaatkan untuk mencari keuntungan. Misalkan hewan-hewan yang harusnya dilindungi mereka bunuh atau mereka tangkap untuk dikirim ke luar negeri untuk kadang buat obat dan sebagainya. Kemudian bisa jadi pohon-pohon yang seharusnya fase untuk tumbuhnya itu lama, segera ditebangi semua. Jadi tidak ada proses reboisasi atau penanaman kembali. Akhirnya timbul seperti tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Nah, itu kan tidak bertanggung jawab. Akhirnya kalau tidak ada kepedulian juga merugikan bagi kita semua ya. Kemudian untuk peraturan juga dapat mengurangi jumlah hutan yang ditebang. Tadi sudah saya bahas ya, dengan sistem pilih tanam dan reboisasi. Yang kedua yaitu penangkaran serta pembudidayaan hewan dan penangkaran dibuat untuk menyelamatkan hewan langka yang sudah terancam, dan penangkaran dibuat untuk upaya pemulihan hewan langka yang mengalami luka-luka dan trauma lingkungan, serta pembudidayaan tumbuhan langka agar tidak cepat punah. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan saya bahas tentang penyu ya anak-anak. Penyu tadi ini ada proses penangkaran karena penyu itu kadang ditangkapi anak-anak. Jadi penyu betina ketika dia menuju ke pantai, tepi pantai, dia untuk bertelur dia menggali pasir, bertelur di situ dia tutup. Nah, itu nanti kadang ada yang lembaga yang memang sebagai lembaga konservasi, dia itu lembaga untuk melindungi ya, jadi dia penangkaran
namanya telurnya itu nanti sampai ditetaskan banyak. Jadi sampai ketika fase untuk dia kembali ke laut dikembalikan ke laut. Jadi jangan sampai hewan itu punah. Jadi anak-anak kalian sekarang saya juga nggak tahu namanya harimau Jawa itu tidak tahu karena memang punahnya sudah lama sejak tahun 1970-an. Kemudian badak itu karena fase reproduksinya itu dia untuk reproduksi sangat sulit. Jadi untuk berkembang biak untuk hamil dan melahirkan itu sulit anak-anak karena fasenya juga lama akhirnya bisa punah. Tinggal di dunia tinggal beberapa ekor saja. Seperti itu. Yang terakhir yaitu adalah perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Perlindungan bagi hewan dan tumbuhan yang terancam punah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu in situ dan ex situ. Apa itu Ustadzah? In situ itu adalah perlindungan di dalam habitat aslinya. Jadi dia proses dia berkembang biak dan sebagainya ada di situ, dia tidak dikeluarkan. Contohnya hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional dan cagar alam. Misalkan seperti di Sumatera itu ada cagar alam atau suaka marga satwa untuk perlindungan gajah karena gajah sendiri dianggap predator anak-anak kalau di daerah luar Jawa karena dia kondisi hutannya aja sudah habis. Jadi dia itu pengen cari makan tetapi manusia menganggap itu adalah sebagai perusak. Nah, gajah pun itu diambil gadingnya anak-anak. Gadingnya itu yang giginya yang menonjol itu diambil untuk hiasan. Nah, mereka dibunuhi seperti itu. Nah, dengan adanya hutan lindung suaka marga satwa maka pelestarian hewan yang hampir punah itu akan tetap lestari. Kemudian yang ex situ. Nah, ex situ adalah perlindungan di luar habitat aslinya. Misalkan kebun binatang, taman safari, kebun raya, dan herbarium. Nah, herbarium itu apa anak-anak? Herbarium itu adalah dibangun untuk menyimpan sisa hewan dan tumbuhan. Mungkin kalian kalau pernah ke Jatim Park 2 atau ke gambar taman safari, itu ada sebuah tempat yang di dalam itu adalah hewan-hewan yang sudah mati tapi sudah diawetkan. Itu namanya herbarium. Terus di kebun binatang sendiri kan juga sering anak-anak kita dengar berita ada kelahiran hewan-hewan atau di kebun raya ada tumbuhnya tumbuhan baru seperti itu. Nah, di sini anak-anak beberapa saya ambil contoh ya. Hewan yang terancam punah, gajah Sumatera itu persebarannya ada di Pulau Sumatera, kemudian ada komodo yang persebarannya di Pulau Komodo sendiri, di Rinca, Flores, Gilimotang, juga di Raja Sami di daerah Nusa Tenggara. Badak ini tadi sudah saya sampaikan ya karena dia fase reproduksinya juga sangat sangat panjang dan dia juga agak sulit maka persebaran di Pulau Jawa dan Sumatera memang di dunia ada tapi hanya hitungan beberapa saja. Kemudian jalak Bali di hutan bagian barat Pulau Bali, kemudian harimau Sumatera itu ada di area Pulau Sumatera, sedangkan orang utan itu di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Nah, tabel tumbuhan hewan terancam punah. Nah, tabel tumbuhan terancam punah di sini ada bunga bangkai raksasa yang ada di Pulau Sumatera, kemudian bunga rafflesia di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, kemudian anggrek hitam itu di Pulau Sumatera dan Kalimantan, anggrek larat itu di Pulau Larat dan tembesu tersebar di beberapa pulau di Indonesia, jangan ulin di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Untuk tugas nanti saya share di Google Classroom ya. Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah saya sampaikan. Ini masih ada waktu 20 menit kita membahas untuk latihan soal di buku paket ya. Semua sudah siap buku paket ya. Oke, halaman. Kita langsung saja kerjakan latihan soal. Yang untuk tugas nanti saya sampaikan di Google Classroom ya, yang tadi saya tulis di PPT ya. Kita masuk ke halaman 39 anak-anak. Silakan dibuka semua halaman 39. Silahkan siapkan pensil atau pulpen. Halaman 39. Sudah siap semua? Oh iya. Pada ingin lihat ini seberapa? Sebentar, ambil buku dulu. Oh iya, lo belum ngambil buku toh? Tak kira sudah ngambil. Seberapa jauh kalian paham apa yang tadi saya sampaikan? Nanti kita sama-sama membahas. Mulai dari sudah siap semua? Halo? Sudah? Oke. Oke, anak nomor 1. Nomor 1 ada jawab, mau coba jawab nomor 1.
Nomor 1 ada yang mencoba menjawab, silakan acungkan tangan, kan audionya dan nyalakan videonya. Nomor 1. Halaman 39 yang pilihan ganda ya. Kita bahasnya pilihan ganda saja biar cepat. Nomor 1 jawab. Tadi saya sampaikan, metamorfosis sempurna ada kuncinya. Tadi saya sampaikan. Ada clue-nya atau ada kata kuncinya. Tadi yang menyimak. Nomor 1 ada yang bisa menjawab, acungkan tangan dan nyalakan video dan audio. Oke, Naila silahkan. Telur us. Kurang tepat. Ada yang bisa menjawab? Apa toh? Halo? Ada, semua dari telur anak-anak. Sudah sampaikan, sudah sampaikan. Dari kupu-kupu, lebah, lalat, nyamuk. Nah, ada ciri khasnya dalam fase itu. Silakan acungkan tangan. Nada, halo Nada. Ya, Nada silakan. Nada, mau jawab? Instar. Ada yang mau menjawab? Kurang tepat. Oke, Ata. Jawabannya? Ya betul, pupa. Pupa itu kepompong. Boleh dicoret. Disilang pupa, terus pupa dikurung kepompong. Tulis semua. Yang disilang yang C, pupa. Di samping pupa dikurung buka, kepompong kurung tutup. Tulis semua. Pom. Nah. Ulang tadi baru. Ya, saya ulang ya. Nomor 1. Oh, dikelompokkan karena memiliki tahap C, pupa, atau dalam kurung kepompong selama hidupnya ya. Jadi dia tuh metamorfosis sempurna itu kuncinya adalah pupa anak-anak ya atau kepompong. Bentar ya. Halo Amit. Oke. Mbah. Us, sebentar satu tadi ya, Pak Us. Masih lama. Kemarin aku aku nggak kedengaran us. Enggak. Enggak tahu. Karena nggak kedengaran. Kok pipa? Pipa. Nah. Oh, nggak kedengaran suaranya. Mati nih. Halo, sudah terdengar? Nah, nomor 2. Nomor 2 jawabannya apa? Kalau serangga itu fasenya ada ciri khas kepompong. Kalau kata apa? Ada yang bisa jawab? Dino sudah cerita dari telur. Terus, ya silakan Nada. Nada mau jawab?
Halo, Nadia nggak dengar. Bagian sana tidak. Ya, gimana? Halo, Nadia? Nadia? Halo, Nadia? Oh, ada yang jawab Razita, jawab kecebong. Yang jawabannya berarti yang mana anak-anak? Ada yang bisa jawab? Tata? Oh ya, B. Selama hidupnya memiliki tahap hidup berudu. Silakan diulang. Nomor 3, ini adalah lalat. Di sini ada metamorfosis lalat dari telur menjadi lalat dewasa. Perhatikan di sini. Gambar dari hidup lalat nomor 1 sampai 4 adalah yang mana? Ada yang bisa jawab? Acungkan tangan, nyalakan video dan audio. Naila. Yang aus. Yang A. Betul anak-anak? Betul. Ya, betul. Telur menjadi larva, menjadi pupa hingga menjadi lalat dewasa. Nomor 4. Metamorfosis tidak sempurna ditandai dengan yang tidak sempurna itu sudah disebutkan saja. Yang mana anak-anak? Ada yang bisa jawab? Acungkan tangan. Acungkan tangan. Tata. Tata, halo. Halo Tata. Si, kamu tahu WA lo sih. Halo Tata, jawabannya yang mana? Ya, yang mana? Kurang tepat. Kurang tepat. Ada yang mau membetulkan? Mara mau membetulkan? Aus. Halo? Halo, siapa tadi yang bersuara ya? Oh, Ata mau membetulkan? Aus. Ame, jawabannya yang mana? Yang A. Kurang tepat. Nada. Oh, Ata silakan Ata. Yang mana, Mbak? C. C, betul. Perubahan tubuh yang tidak terlalu mencolok. Maksudnya nggak ada perubahan, nggak banyak perubahan. Yang perubahan hanya ada tambahan sayap. Yang tepat adalah yang C. Nomor 5. Tumbuhan tomat berasal dari acungkan tangan. Acungkan tangan. Belum Amara. Halo Amara. Jawabannya yang mana, Mbak? Biji B, betul. Nomor 6. Tumbuhan berbiji akan menghasilkan titik-titik sebelum menjadi buah. Tadi saya sudah cerita. Ada yang bisa Karin. Apa, Mbak? Yang Apa? Jawabannya apa, Mbak? Kurang tepat, ada yang membetulkan? Naila. Halo Naila. Bunga. Kurang tepat. Ada yang mau menjawab? Tadi saya sudah jelaskan. Nahda. Apa? Apa Nahda? Tambah us. Apa? Datang. Salah. Razita jawab apa Razita? Tadi Razita jawab Razita. Halo Razita. Jawabannya jangan diketik ya, Dok ya. Dijawab langsung enggak apa-apa. Razita jawabannya apa? Kecambah. Kecambah yang B, anak-anak, kecambah ya. Jadi dari kayak itu loh anak-anak, kacang hijau kalau kita beri air lama-lamaan tumbuh kayak toge itu loh. Nah, itu namanya perkecambahan. Bagian tubuh yang pertama muncul setelah biji. Nomor 7. Bagian tumbuhan yang pertama muncul setelah biji ditanam adalah apa? Yang bisa jawab acungkan tangan. Tata. Halo Tata. Apa? Oh iya. Allah. Ya. Nomor 8 dibalik halaman 40. Salah satu tanda batang tumbuhan mengalami pertumbuhan adalah yang mana? Acungkan tangan. Salah satu tanda batang tumbuhan mengalami pertumbuhan batang. Oke, Reza. Batang bertambah besar. Reza, halo Reza.
Hah? Aus. Ya, besar betul. Nomor 9. Perhatikan ya, hati-hati. Yang bukan termasuk tempat Berikut yang pelestarian. bukan termasuk pelestarian hewan dan tumbuhan secara ex situ. Berarti ini in situ. Yang mana anak-anak? Ini loh. Acungkan tangan. Yang bisa jawab siapa ini? Cagar alam. Cagar alam. Halo. Ya, Kamu kamu menjawab ya dulu. sayang ya. Kalau menjawab itu acungkan tangan dulu baru bersuara. Jangan bersuara dulu, saya kan bingung. Acungkan tangan dulu baru bersuara. Oke. Aulia, Aulia. 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 Aulia tadi ngacung. Aulia ngacung. Oh, enggak. Nahda. Halo Nahda, silahkan jawab jawabannya Ya. apa? Hah? Apa Mbak? Oh iya. Cagar alam. Oke, nomor 10. Bali sama mbaknya ya. Mbak Mercy. Halo Mbak Mercy. Mbak Mercy, konsentrasi ya. Nomor 10. Berikut yang bukan merupakan bukan merupakan usaha untuk menjaga kelestarian hewan atau tumbuhan. Jadi ini malah yang bikin rusak. Acungkan tangan, dibaca dulu. Yang bukan berarti yang rusak, yang bukan yang malah melestarikan, tapi yang bikin rusak. Di rumah. Saya. Oke, Jihan, halo Jihan. Aus. Memelihara anak Buaya di dalam kandang yang ada di dalam rumah. Keren ini, horor ini. Ya betul. Oke, langsung saja dibalik anak-anak, masih ada waktu ya. Halaman 42, saya pakai pilihan ganda ini. Halaman 42 dibuka semua. Halaman 42 nomor 1. Tahapan ada metamorfosis lalat yang tidak terdapat pada metamorfosis capung. Saya garis bawah ya, capung itu tidak sempurna anak-anak. Jadi kalau lalat sempurna yang membedakan apa? Metamorfosis yang tidak terdapat pada metamorfosis capung. Jadi capung itu enggak apa? Naila. Jawabannya apa Naila? Lalat yang enggak ada di dalam capung, Dok. Jadi bukan si capungnya, tapi lalat itu. Ada tahapan yang membedakan. Nahda. Pupa Us. Apa? Oh iya, pupa, betul. Nomor 2. Perhatikan anak-anak ya, ini ada kata kuncinya. 2 itu pupa, nomor 1 pupa C. Nomor 2, bentuk kumbang muda yang menyerupai induknya. Ini ada kata kuncinya. Digaris bawahi. Menyerupai digaris bawahi semua. Menandakan kumbang mengalami apa? Gampang. Nomor 2 jawabannya apa? Acungkan tangan. Tadi saya suruh yang digaris bawahi menyerupai induknya. Berarti itu gampang banget jawabannya nomor 2. Apa anak-anak? Ada yang bisa jawab? Ata. Ya betul. Metamorfosis tidak sempurna. Berarti kan nomor 3 anak-anak itu ada gambar nyamuk ya. Metamorfosis nyamuk itu ada nyamuk dewasa, ada telur, ada pupa, ada larva atau jentik. Urutan tahapan yang benar pada metamorfosis nyamuk berikut ini adalah yang mana? Tadi sudah saya jelaskan ya. Acungkan tangan. Halo, acungkan tangan. Tata, jawabannya mana? Betul, D dari telur, kemudian larva atau jentik, kemudian pupa, dan jadi nyamuk dewasa. Yang D, domba. Nomor 4, tahapan yang dapat menyebarkan berbagai macam penyakit pada manusia. Jadi pada nyamuk, itu tahapan yang menyebabkan berbagai macam penyakit mana? Acungkan tangan. Jadi manusia itu kena penyakit apa saja. Nah, Naila. Yang nomor 2 Us. Iya, betul. Nomor 5. Hewan yang mengalami metamorfosis serupa dengan nyamuk. Nyamuk itu metamorfosis apa, anak-anak? Nyamuk metamorfosis apa? Halo? Nyamuk itu metamorfosis apa? Saya tanya dulu. Metamorfosis apa nyamuk itu? Us. Sempurna.
Berarti yang mana yang sama dengan nyamuk? Pilih jawabannya. Acungkan tangan. Yang lain. Yang lain. Oke, yang lain. Encip. Encip. Halo, Encip. Halo, Encip. Halo, Encip. Yang mana jawabannya? Capung. Ya, kurang tepat. Ada yang bisa jawab? Ame. Halo, Ame. Jawabannya yang mana? Ya, betul. Nomor 6. Berkembang biakan tumbuhan cabai berasal dari bagian apanya? Semua sama. Jawabannya adalah? Apa Ustaz yang nomor 5? Oke, nomor 5 jawabannya kupu-kupu yang C, Mbak. Nomor 6. Berkembang biakan tumbuhan cabai semua sama. Tumbuhan asalnya dari mana? Jihan. Halo, Jihan. Biji A, betul. Nomor 7. Ini apa namanya anak-anak? Makan ini. Apa ini? Kuaci. Betul sekali. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang ditunjukkan anak panah merupakan contoh tumbuhan yang berada dalam tahapan apa? Acung kata. Ya, biji. Nomor 8. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dari bagian biji. Yang perlu diantara anak ya, yang mesti nandurin gawe biji. Ada yang bisa jawab? Jihan lagi. Jihan. Rambutan, Us. Ya, rambutan. Nomor 9. Tempat perlindungan in situ. In situ berarti di dalam habitatnya ya. Yang berada di Pulau Jawa. Yang mana? Ada yang tahu? Kelihatan loh bahasanya ini. Ada yang bisa jawab? Boleh dibuka belakangnya. Oke, dia bisa jawab nomor 9. Acungkan tangan. Siapa duluan? Nomor 9. Naila. Apa, Mas? Halo, Naila. Halo, Naila. Loh, oh diam. Oke, yang lain. Nomor 9. Nomor 9 itu. Oke, Keila. Us. Kadal. Yang mana, Mbak? Yang D. Oh ya, D. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Terakhir nomor 10. 9 yang D. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nomor 10. Berikut yang tidak termasuk upaya untuk tetap kelestarian hewan maupun tumbuhan. Jadi ini justru malah merusak seperti yang tadi. Yang mana anak-anak? Yang justru merusak. Acungkan tangan. Halo, acungkan tangan. Etika menjawab. Encip. Yang mana, Mbak? Yang C menggunakan yang B ya, tidak memelihara hewan-hewan yang dilindungi dan terancam punah. Kalau misalkan kalian malah memelihara malah ini ya. Baik anak-anak, ini sudah pukul 8.30. Berarti ini untuk materi hari ini saya cukupkan. Tugasnya ini loh anak-anak, halaman 40-41 yang C, kalian jawab di buku terus nanti difoto ya, kirim ke Google Classroom. Yang isian yang uraian tuh loh Mbak, yang kerjakan soal-soal berikut itu loh. Silakan kalian kerjakan di buku tulis. Tugasnya apa, Us? Tadi nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran. Loh, tadi sudah teriak-teriak di sekolah nih, sudah menggema loh ini. Halaman 40-41 yang C, nomor 1 sampai 5. Ya. Tuh, nanti kerjakan di buku tulis, jawabannya saja nggak apa-apa. Kemudian nanti difoto, kirim di Google Classroom ya. Nanti ini saya baru membuat tempatnya ini kan karena saya masih Zoom dulu, baru nanti saya share untuk tugasnya. Jangan lupa mengisi presensi ya anak-anak ya, saya akan isi presensi terlebih dahulu. Insya Allah saya cukupkan. Ada pertanyaan dulu enggak? Ini ada yang mau tanya?
Ya Mbak Kayla, terima kasih. Oh dia pose ya Kayla. Garing kita ya. Anak-anak ada pertanyaan tidak? Tidak. Nah, ada Mbak Ketua kelas suaranya kenceng banget ya. Ya anak-anak ini insya Allah materi ini sudah selesai ya. Tadi juga sudah latihan soal. Insya Allah pekan depan kita latihan soal dan persiapan untuk PH berikutnya ya. Mengingatkan kembali yang tugas-tugas ataupun PH yang belum dikerjakan segera dikerjakan. Baik itu pelajaran saya ataupun pelajaran dari ustadz-ustadzah yang lain. Jangan sampai menumpuk tugasnya dan jangan sampai ada broadcast dari ustadzah forward dari ustadzah yang lain bahwa kalian belum mengumpulkan tugas maupun PH ya. Ya. Baik anak-anak sebelum kita akhiri silahkan nyalakan videonya mau saya ambil gambar. Dalam ada yang tanya? Iya ya. Halo? Yang tugasnya yang halaman 40 yang B Taus. Yang C. Yang C. Yang C. Nanti saya share di Google Classroom. Ya. Silakan nyalakan videonya semua. Saya mau ambil gambar. Nanti mau saya share di grup. Oke. Pose yang cantik dan solihah ya. Oke. Sudah senyum semua. Ancip, Afifa, Nadia, dan Hanania. Silakan nyalakan dulu. Wis pose kasih. Oke. Oke, nyalakan dulu videonya kok gak dinyalakan aja komplain ustadzah lo ya gak ada foto kalian. Oke. Yang lain sudah, ini nggak ada lagi yang nyalakan. Ya, wis ya. Ayo nyalakan dulu. Ditata dulu jilbabnya, pose dulu. Oke. Ini nggak nyalakan, ustadzah jadi komplain lo ya. Oke. Oke, senyum semua. Ya, aku pilih. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya share di grup dulu ya. Udah ini mau pose berapa kali toh? Sudah sekali aja ya. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar dan share dulu. Oke. Terima kasih anak-anak atas kehadiran pada pembacaan hari ini. Semoga kalian dan orang tua keluarga semua dalam keadaan sehat ya. Dan kita senantiasa berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Kita senantiasa dilindungi oleh Allah dan semoga iman kita juga senantiasa sehat ya. Baik anak-anak, sebelum pembacaan ini kita akhiri, kita bersama-sama membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa untuk majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Semoga pertemuan pekan depan kita bisa ketemu lagi anak-anak ya pekan-pekan berikutnya dalam pembelajaran daring seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang sarapan. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya. Ya, waalaikumsalam. Yang sarapan, yang sholat duha. Ya. Ada jamur tak bentar. Tuh, masih bertahan. Oke. Silahkan, Lis. Sehat-sehat ya, yang sarapan. Yang sholat duha, yang belum sholat duha. Sip, kamu sakit toh? Pegalau. Apa, Us? Masmu di mana sekarang sekolahnya?
Yuk. Apa Us? Mas Raffi dah. Gimana sekarang sekolahnya dia? Siapa yang sekolah Us? Mas Raffi. Yo. Maksudnya SMA 5. Oh, SMA 5. Assalamualaikum, Us. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Sehat-sehat. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Bila dia bisa gabung. Mas Raffi sekolah di SMA 5. Oh ya, tak kira dia kesek pondok sore ya, Mbak ya. Mas Muka kira kesek pondok. Enggak, Pak. Us. Oh, enggak. Ya, ya. Saya tutup ya ini. Ya. Assalamualaikum. Salam.